Tetapi di balik musibah dan kerusakan yang ditimbulkan, letusan Merapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, yaitu melimpahnya pasir peninggalan letusan Merapi serta hasil muntahan vulkanik bagi lahan pertanian dapat menyuburkan tanah. Namun dampak ini hanya dirasakan oleh penduduk sekitar gunung. Dan bahan material vulkanik berupa pasir, batu dapat digunakan sebagai bahan material yang berfungsi untuk bahan bangunan. Selain itu, letusan Merapi yang mengubur desa-desa sekitar kini dijadikan objek wisata lavator, suatu objek wisata yang mengajak pengunjung melihat secara langsung keganasan letusan Merapi. Ada juga Museum Sisa Hartaku, yaitu museum dari bekas rumah warga yang hancur terkena letusan. Terkait dengan potensi bencana Merapi, Merapi adalah salah satu ancaman yang ada di DIY. Kami bersama jajaran BPDIY dan juga dibantu relawan yang bergabung dalam pusat pengendalian operasi selalu memantau, dan ketika ada terjadi bencana kami merespon baik di lokasi maupun kami koordinasi di fasilitas kami. Di fasilitas kami dilengkapi berbagai macam peralatan yang terhubung dengan instansi BPPTKG yang memberikan informasi status Merapi. Ketika status Merapi ternyata meningkat, mulai dari normal menuju waspada, siaga, dan awas, kami sudah punya mekanisme apa yang harus dilakukan. Kemudian tim kami juga akan menangani langsung di lokasi, melakukan koordinasi dan komando di sana agar masyarakat yang ada di wilayah kawasan rawan bencana bisa menyelamatkan dirinya, melakukan prosedur evakuasi dengan tepat, dengan penanganan yang kita harapkan efektif dan efisien. Terkait dengan kesiapsiagaan kalau terjadi bencana, ini banyak hal yang memang harus kita lakukan. Yang pertama memang tahapan untuk memberikan peringatan. Jadi mungkin teman-teman di Badan Geologi sudah punya standar pemberian peringatan. Yang pertama normal, kemudian yang kedua adalah waspada, yang ketiga siaga, yang keempat awas. Jadi tahapan ini menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Baik, jadi secara visual memang pada saat normal, kemudian waspada, siaga, aktivitas erupsi belum terjadi. Yang terjadi baru mungkin ada gempa kecil, kemudian ada suara-suara yang mungkin menakutkan, itu baru terjadi di 3 tahapan. Ini harus sudah dilakukan evakuasi. Pada saat terjadi erupsi, ini awas. Jadi pada saat awas itu belum terjadi erupsi, tapi sudah ada peringatan awas. Agak berbeda tipikal gunung, masing-masing gunung. Saya ambil contoh barangkali Gunung Kelut, begitu awas hanya 1 jam langsung
erupsi. Merapi begitu ada awas 6 jam setelah itu baru erupsi. Sehingga pada saat erupsi keluar api, kemudian ada lava dan sebagainya. Ini masyarakat yang ada di lereng Merapi harus sudah kosong. Ini yang dilakukan. Sehingga pada posisi awas ini sudah kosong dan secara visual memang sebetulnya bukan suatu tontonan yang harus kita lihat, tetapi itu suatu yang membahayakan. Alat ini namanya EDM, Electric Distance Measure, untuk mengukur, memantau deformasi di Gunung Merapi. Jadi alat ini kami gunakan setiap hari ketika Gunung Merapi dalam keadaan cerah, biasanya malam hari. Karena malam hari itu biasanya datanya lebih akurat daripada siang hari. Dan itu kami lakukan setiap malam ketika Gunung Merapi itu dalam keadaan cerah. Oke, jadi di sini di pos pengamatan Gunung Merapi di Kaliurang ada menara yang kami gunakan untuk melakukan pengamatan visual. Sebetulnya bisa juga dari bawah, tapi karena di sana kurang jelas untuk ininya, apabila untuk mengetahui misalnya terjadi guguran lava kemudian jarak luncur berapa meter dan kekali mana gitu, di sana kurang jelas, jadi kami mesti naik ke menara ini untuk mengamati Gunung Merapi secara visual, secara jelas. Dalam kondisi normal, ini kehidupan masyarakat di lereng Merapi relatif nyaman. Mereka bisa melakukan aktivitas secara normal, banyak melakukan untuk aktivitas di pertanian, sektor pertanian, sektor peternakan, bahkan sektor-sektor wisata juga sudah mulai berkembang di lereng Merapi. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Merapi, khususnya kawasan bencana 3, yaitu kawasan yang paling dekat dengan kawah, kami sudah melakukan upaya-upaya. Salah satunya adalah wajib latih. Warga, terutama kepala keluarga, wajib mengikuti pelatihan itu, sehingga ketika mereka harus mengamankan diri dan keluarganya sudah cukup mampu. Dari mulai bagaimana mereka harus memahami cara evakuasinya menuju titik mana, dengan prosedur apa saja yang harus dia persiapkan ketika tinggal di barak pengungsian. Saya rasa kami sudah melaksanakan seluruh wilayah di kawasan bencana 3, terutama yang berbasis desa-desa yang ada di sana. Kemudian kami juga sudah menyusun rencana kontingensi di tingkat desa dengan program kami yang namanya Desa Tangguh Bencana. Setelah letusan Merapi erupsi 2010 itu ada maknanya, Pak. Warga masyarakat itu peka terhadap Merapi. Setelah erupsi 2010 itu sekarang tidak menunggu dioyak oleh pemerintah. Itu terjadi hembusan aja sudah pada menyelamatkan diri. Erupsi itu juga menambah kepintaran warga, Pak. Karena pada waktu terus berbagai disiplin ilmu, berbagai orang pintar itu memberi terhadap masyarakat ini kepandian. Contohnya dulu tidak ada yang orang batik, sekarang ada. Dulu tidak ada orang membuat tripping, sekarang ada orang membuat tripping. Dulu kalau orang itu komunikasinya tidak seperti sekarang. Sekarang kan rumahnya dekat-dekat, sosialnya sekarang lebih sosial, itu nilai positifnya. Baik, jadi kalau untuk kondisi sosial barangkali yang perlu menjadi perhatian kita adalah pada saat sebelum erupsi, tempat tinggal mereka kan luas, jaraknya jauh-jauh ya, sehingga privasi masing-masing bisa terjaga. Saat ini sudah dengan konsep hunian berkelompok.
bersosialisasi, sehingga ini membutuhkan juga dorongan, bimbingan dari pemerintah untuk bagaimana mereka bisa hidup bersama dalam satu kelompok wilayah tertentu. Ini masalah sosial ya. Di masyarakat itu dulu hanya petani peternak, sekarang juga ada nambang Pak. Karena pada waktu itu yang dimuntahkan oleh Merapi itu kan kata BPPTK itu kan mencapai 140 juta meter kubik Pak pada waktu itu, dan sekarang diuntap itu sepeda motor roda 2 itu dibanding dengan kakaknya lebih banyak sepeda motornya Pak, dan roda 6-nya, roda 4-nya itu lebih banyak sekarang dibanding dulu. Roda 4-nya itu sekarang seandainya besok terjadi erupsi itu mungkin tidak usah menggantungkan dari pemerintah, sudah bisa lari tersendiri menggunakan kendaraannya warga masyarakat sendiri Pak. Itu nilai positifnya Pak. Pertanian secara khusus di lereng Merapi yang spesifik adalah salak. Salak saat ini pada saat darurat dulu dengan sentuhan penebangan permajaan, ini ternyata sekarang menghasilkan kualitas salak yang rasanya berbeda, yang agak spesifik, sehingga ini kami tetap berharap bahwa musibah Merapi ini bisa mendapat manfaat untuk kualitas salak ke depannya. Saat ini sudah normal kembali untuk produksi pertanian salak ya. Terkait dengan hambatan-hambatan ketika kami berusaha melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan di masyarakat bisa macam-macam, terutama pada aspek koordinasi. Di Yogyakarta ini banyak lembaga yang memiliki keinginan untuk merespon Merapi. Nah, berarti adalah kita perlu koordinasi yang baik. Siapa melakukan apa dengan satu skenario bersama, satu tujuan yang sama. Nah, kemudian kami juga harapkan warga itu mematuhi arahan-arahan yang diberikan pada pemerintah, demikian juga para pelaku-pelaku yang memang diberi tugas padanya. Jangan sampai kita mengambil risiko dengan keterbatasan kita agar tidak terjadi korban lagi di sana.